Hai rich people, kembali lagi bersama saya Karim Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kita harus berbisnis dengan cara trading atau menabung dengan cara investasi di pasar modal Indonesia maupun pasar modal global. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai mengapa harus memilih instrumen investasi saham. Kenapa bukan instrumen investasi yang lainnya? Nah, semua pertanyaan itu kita akan bahas satu persatu. Stay tune. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus berbisnis dengan cara trading atau menabung dengan cara berinvestasi di pasar modal Indonesia atau global? Nah, ada beberapa alasan yang menjadi dasar landasan kita wajib berbisnis atau berinvestasi saham di pasar modal Indonesia. Nah, alasan yang pertama, berinvestasi saham bersifat liquid dan transparan. Liquid artinya ketika Anda hendak menjual ataupun membeli saham yang ingin Anda miliki atau yang sudah Anda miliki, itu sangat mudah dilakukan. Jadi transaksinya sangat mudah dilaksanakan. Transparan artinya Anda bisa mengetahui besarnya nilai permintaan dan penawaran setiap transaksi yang terjadi, seperti itu. Kemudian Anda bisa mengetahui laporan keuangannya perusahaan yang hendak Anda beli. Jadi Anda bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang perusahaan yang Anda miliki atau perusahaan yang Anda ingin miliki, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, berinvestasi saham memiliki dua jenis keuntungan. Yang pertama disebut dengan capital gain, yang artinya selisih harga jual dan harga beli saham, di mana harga jual saham Anda itu lebih tinggi dibandingkan harga beli saham Anda. Maka selisihnya itu akan menjadi keuntungan buat Anda, sehingga keuntungan itu disebut dengan capital gain. Kemudian keuntungan yang kedua disebut dengan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu artinya pembagian keuntungan hasil penjualan produk-produk perusahaan. Misalkan nih, Anda mau beli perusahaan Kimia Farma. Nah, maka seluruh obat atau produk-produk obat-obatan yang diproduksi oleh Kimia Farma itu keuntungannya dibagikan juga kepada Anda. Mengapa demikian? Karena Anda adalah pemilik perusahaan Kimia Farma. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, di pasal 50 ayat 1 di sana dinyatakan dengan jelas bahwa Anda berstatus sebagai pemilik perusahaan yang Anda beli. Nah, dengan kata lain, hanya pemilik perusahaan yang berhak mendapatkan pembagian keuntungan hasil penjualan produk perusahaan. Nah, makanya Anda harus membeli saham-saham yang kualitasnya bagus. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berbisnis atau berinvestasi saham, yaitu karena kita hendak mengejar ketertinggalan kita terhadap inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga barang secara terus-menerus yang menyebabkan kita memerlukan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan nih, harga Indomie harganya naik terus. Nah, semakin lama semakin mahal. Nah, itu yang menyebabkan kita memerlukan biaya tambahan atau penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, karena pergerakan daya beli masyarakat yang cenderung meningkat yang menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi. Nah, alasan yang keempat, berinvestasi itu aman.
karena dijamin oleh pemerintah. Nah, pernyataan ini termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 garing PJOK.4 garing 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Nah, pada pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset yang hilang dan atau batas paling tinggi untuk setiap pemodal atau investor. Nah, dengan adanya surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan ini, maka kita mendapatkan jaminan keamanan. Jadi, rasa was-was kita ketika berinvestasi saham menjadi hilang seperti itu. Nah, alasan yang kelima, berinvestasi saham adalah salah satu sikap yang nasionalis. Artinya bahwa ketika Anda membeli sebuah perusahaan, maka Anda turut memajukan perekonomian negara. Mengapa demikian? Karena Anda ketika melakukan transaksi jual maupun beli, Anda dikenakan pajak. Jadi Anda wajib membayar pajak, tapi tidak besar ya. Nah, tetapi ketika Anda membeli dalam jumlah besar, pastilah berhasilnya besar. Nah, di sana Anda akan membayar pajak kepada pemerintah seperti itu, baik itu capital gain-nya maupun dividennya. Jadi dengan kontribusi Anda terhadap pemerintah dalam hal ini pembayaran pajak, maka perekonomian negara bisa terus tumbuh seperti itu. Nah, kemudian yang paling mencengangkan adalah di pasar modal Indonesia ini jumlah investor lokal itu lebih sedikit dibandingkan investor luar. Jadi ketika investor luar ini secara serentak menarik dananya dari Indonesia dengan cara menjual kepemilikannya di perusahaan-perusahaan besar, maka perekonomian negara bisa kolaps seperti itu, bisa langsung jatuh seperti itu. Nah, dengan kita memiliki sebagian kepemilikan kita terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya sektornya vital, maka kontribusi kita dalam menjaga perekonomian negara itu menjadi lebih besar. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa harus instrumen investasi saham? Kenapa bukan instrumen investasi yang lainnya? Nah, dari banyaknya instrumen investasi yang ada di Indonesia, saham memiliki return atau imbal hasil yang paling tinggi. Jadi peluang mendapatkan keuntungan itu sangat besar, yaitu mencapai 20 kali lipat atau sekitar 2000%. Namun, ya wajar saja resikonya juga tinggi. Kalau pandangan saya pribadi dari hasil membaca buku, dari pengalaman saya trading, risiko yang paling tinggi ketika berinvestasi saham itu yaitu sekitar 95%. Jadi keuntungannya sangat tinggi, begitu juga dengan risikonya. Tinggal bagaimana Anda mengelola pengetahuan yang Anda miliki agar terbentuk skill yang baik, sehingga dengan skill yang Anda miliki, maka Anda ketika berinvestasi saham mendapatkan keuntungan yang cukup besar seperti itu. Jadi dengan keterampilan Anda dalam membaca laporan keuangan, dalam membaca pergerakan harga, maka Anda berpeluang untuk mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang mengapa kita harus berbisnis dengan cara trading atau menabung dengan cara investasi saham di pasar modal Indonesia maupun global, serta mengapa kita harus memilih instrumen investasi saham bukan instrumen investasi yang lainnya. Dalam video selanjutnya kami akan membahas mengenai daftar perusahaan yang membagikan yield dividen paling tinggi. Pastikan Anda telah berlangganan video-video dari kami. Saya Karib Martayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.